Halo, kenalkan nama saya Aditya Kambe. Saya dari kelas 4 dengan NIM 230241101. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang forward chaining dan backward chaining dalam kecerdasan buatan. Yang pertama, pengantar. Dalam ranah kecerdasan buatan, khususnya pada sistem pakar, kemampuan untuk menarik kesimpulan logis dari sekumpulan fakta dan aturan atau knowledge base sangatlah esensial. Dan proses ini dilakukan oleh mesin intervensi. Dua metode penalaran utama yang mengendalikan cara sistem memproses informasi adalah forward chaining dan backward chaining. Forward chaining adalah strategi data driven yang bergerak maju, dimulai dari fakta-fakta awal yang tersedia untuk menemukan semua kesimpulan yang mungkin dan menjadikannya ideal untuk pemantauan dan perencanaan. Backward chaining adalah strategi goal driven yang bergerak mundur, dimulai dari suatu hipotesis atau tujuan yang ingin dibuktikan, kemudian mencari fakta-fakta spesifik yang diperlukan untuk mendukungnya, yang sangat efektif dalam aplikasi diagnosis dan pemecahan masalah. Bagian selanjutnya ada metode forward chaining atau rantai maju. Definisinya, strategi penalaran yang didorong oleh data atau data-driven reasoning. Lalu proses penalaran dimulai dari fakta-fakta awal yang diketahui atau data, kemudian secara berurutan mencari dan mencocokkan aturan yang premisnya terpenuhi, sehingga akhirnya mencapai suatu kesimpulan atau tujuan. Arah dari metode forward chaining ini, dari data atau fakta, dia menuju ke tujuan atau kesimpulan. Metode forward chaining, mekanisme kerjanya. Yang pertama, dia mengambil semua fakta awal, lalu scan semua aturan yang premisnya cocok dengan fakta yang ada di memori kerja, lalu menerapkan aturan tersebut, dan menambahkan konklusi sebagai fakta baru ke memori kerja. Lalu mengulangi proses ini sampai tidak ada lagi aturan yang dapat diterapkan atau tujuan telah tercapai. Contoh sederhana dari forward chaining, yang pertama faktanya, jika fakta langit gelap sama dengan A, terlihat kilat B, maka dalam rute 1, jika langit gelap, kemudian akan turun hujan atau C. Pada rute 2, jika akan turun hujan dan terlihat kilat, kemudian akan badai atau D. Pada proses ini, kita melihat fakta A dan B diketahui, lalu pada rute 1 yang dipicu akan terjadi hujan atau C menjadi fakta baru. Lalu pada rute 2 yang dipicu, karena C dan B ada, kesimpulan yang dapat diambil di rute 2 akan terjadi badai atau D. Selanjutnya ada metode backward chaining. Definisinya, sebuah strategi penalaran yang didorong oleh tujuan atau goal-driven reasoning akan menjadi proses penalaran yang dimulai dari suatu hipotesis atau tujuan yang diyakini atau goalnya atau finishnya. Kemudian, sistem akan mencari fakta-fakta atau subtujuan atau premis yang diperlukan untuk membuktikan arah dari tujuan tersebut. Arah dari berjalannya metode backward chaining ini dari tujuan atau hipotesis menuju data atau fakta akhir. Mekanisme kerjanya mulai dari tujuan atau hipotesis yang ingin dibuktikan, lalu cari aturan yang konklusinya atau bagian D nanti cocok dengan tujuan tersebut, lalu jadikan premis atau bagian if dari aturan tersebut sebagai subtujuan baru, lalu ulangi proses ini untuk memecah tujuan menjadi subtujuan, sehingga subtujuan tersebut atau berupa fakta yang sudah diketahui atau dapat ditanyakan kepada pengguna. Lalu contoh sederhananya untuk membuktikan diagnosa D, di sini ada tujuan awalnya sakit malaria atau D. Di rute 1, jika demam dan menggigil, kemudian akan sakit malaria atau D. Di rute kedua, jika suhu di atas 37,5 Celcius, maka akan demam atau B. Pada proses ini diketahui, mulai dengan tujuan dari D, sistem mencari rute 1, subtujuan membuktikan demam dan menggigil. Sistem fokus membuktikan demam, mencari rute 2,
subtujuan membuktikan suhu di atas 37,5 Celcius. Sistem bertanya ke pengguna, apakah suhu pasien di atas 37,5 Celcius? Fakta paling dasar yang perlu diketahui. Kesimpulan dari forward chaining dan adalah penalaran data-driven, maju dari fakta yang tersedia untuk menyimpulkan semua hasil, ideal untuk pemantauan dari skenario berbasis data luas. Sebaliknya, backward chaining adalah penalaran atau goal-driven, mundur dari hipotesis, mencari fakta pendukung, menjadikannya efisien untuk diagnosis dan pemecahan masalah yang terfokus. Sekian dari saya, terima kasih.